Yo hip hop hore, balik lagi di rekomendasi. Masih bersama saya Tuan 13 dan juga rekomendasmu bareng sama Yako. Yes, kita akan ngasih kalian 7 lagu lokal yang baru rilis yang sudah kita kurasi. Dan satu throwback. Dan apa? Oh, saya ngintip dulu dikit. Dan kita langsung masuk yang pertama, teman-teman. Ini mungkin dari Jakarta ya, kok? Bandung. Oh, BDG, salah. man. BDG, teman-teman. Kita ini scene-nya lagi ada di mobil pakai versi T gitu. Terus di pom bensin. Di pom bensin ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan minyak. Kita lihat aja langsung. Let's go check it out. Crispy Kate Emergency Call fit Weekend Rounders. I'm the emergency call. Call me when everything falls. Begging for like volleyball. Crispy Kate Emergency Call fit Weekend Rounders. Right. Apa tadi? Bengal Film Production. Ini dari Bandung ya? Ya. Kodudu was good. Kodudu 022 was good. Dia umurnya baru 19 tahun. 9 balik. Wow. 9 balik. Tapi vibe-nya matang banget sih. Ya kayaknya emang apa ya, ngomongin hal-hal yang happening di usia dia sih kayaknya. Itu dia lagi ceritain tentang cewek nih yang emang ngubungin dia kalau misalnya lagi butuh aja gitu kan. Keren. Oh, ya, that's why emergency call. Emergency call. Jadi dia kayak lagi diambangin, di friend zone gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak dibutuhin ya udah nggak ditelepon gitu. So it's like booty call. Oh, itu termnya waktu itu ya, booty call. Yeah. I mean like, when we talk about it, it's like booty call. Like you only call someone, it's because you need it. You need her or you need him for something gitu. Nice. Ya. Dan ini nih sebenarnya lagunya sendiri kayaknya chill aja ya. Chill, vibe-nya asik, eksekusinya asik, pemilihan diksinya juga gue suka. Terus stylenya asik banget. Lagi di mobil ya? Di mobil, di pom bensin. Terus angle-angle itu ngambil dari bawah, jadi kayak kan kalau misalnya di visual tuh ada kayak kalau lu ngambil dari bawah tuh lu akan menunjukkan kayak kebesaran gitu. Ya. Kalau dari depan kan fokus, kalau dari atas kan kayak networking gitu. Nah dia ngambilnya tuh angle selalu dari bawah kayak, jadi kayak kita look up dia tuh image kayak udah bold gitu. Right. Dan ini juga menambah variasi style rapper-rapper dari Bandung. Benar. Nih Gen Z-nya Bandung nih, Gen Z-nya Bandung nih, ya kan? Kita tahu sendiri Bandung lumayan sudah terkenal gitu loh dengan variasi-variasi stylenya gitu. Nah ini memberikan style yang baru untuk BDG. So shout out to Crispy Keith and then also Weekend Rounders. Teman jangan lupa kalau misalnya udah sampai tujuan, aplikasinya di offin gitu. Jadi driver online. Itu kayak lagi driver online. Siapa tahu. Dari Kodudu kita ke Kodusa nih kok. Kodusa 021. Oke. Kita punya sekumpulan anak-anak keren yang gampang kita broken. punya benar-benar yang I got options, you know I got options. Aduh enak banget ini. Vibe gue suka. Everybody, this is Broken Boys. With Options. Let's go. Check it out. Better saying the same since you quit out the game. Why I read of your name? Still I can't get enough. I got options, you know I got options. That was Broken Boys dengan Options. Broken Boys ini kolektif atau grup? Kalau gue lihat sih kayaknya lebih ke grup atau kolektif ya. Enggak, tapi menurut gue dari akhir tahun kemarin sampai sekarang mereka lumayan bikin orang-orang nengok sih. Iya, tiba-tiba digaungin Broken Boys. Yes, maksudnya kan kayak di Indonesia lagi perdebatan hip hop Keep It Real lah, hip hop siapa yang galak lah. Mereka nongol dengan identitas yang memang emo rap gitu. Iya. Bawa warna baru, berisik, bikin orang-orang nengok dan lagunya bagus. Ya, betul. Dan ini gue ngefans banget sih sama produsernya. Sendel. Ini yang bikin lagu rumah juga ya? Oh bukan.
Oh iya jelas dia. Lu gak ngakuin Dia produser selain lu. Broken Boys, selain saya dia juga produser Ricardo. Keren. Oh iya. Tapi di luar itu maksudnya gue seneng banget sama warna-warna beatnya dia itu karena kayaknya dia dengerinnya tuh nggak cuma hip hop. Betul, justru dia dengerin luar referensinya hip hop. tuh jauh. Yep. Salah satu yang sering gue obrolin sama dia itu adalah Porter Robinson. Porter Robinson bener. Dan di lagu ini di Broken Boys yang option tuh kayak Joy Posner gak sih? Nah ya bisa juga, bisa juga. Cara ngambil hooknya. True. Maksudnya gue nih di era sekarang tapi kayak vibe itu kayak R&B 2010 2015-an ya. Kind of Bliss. Iya. Oh maaf ya teman-teman, maksudnya ini di Jakarta tuh dulu di tahun segituan tuh ada satu klub yang namanya Bliss. Bliss itu terkenal dengan pokoknya semua kalau misalnya emang anak hip hop, anak R&B itu pada Pasti saat di itu situ tuh pasti udah. ke situ. Place to be udah. Jumat sampai Sabtu tuh udah kelar. Dan itu kayak parah. selain lu ketemu teman, ketemu vibe, ketemu DJ baru, lu di situ tuh nemuin lagu baru yang enak. Ya nemuin. Nah lagu-lagu vibe kayak gini tuh biasa kan nongol di Bliss nih. Ya nemuan kekeran baru juga sih situ. Oh kekeran baru. Benar, saya ketemu istri saya di situ soalnya. Nah tuh ya kan. Nemu jodoh pun di situ sebelah saya gitu. Jadi Broken Boys sudah bikin banyak keributan menurut gue. Keren sih, maksudnya dari eksekusi rapper-rappernya juga keren ya. Ada di situ ada Shusei, terus ada siapa tuh? Naldo, terus ada Yuan Dirty, Ramandika dan juga ada Sandal Jet itself. Dan masih banyak yang lain juga sih, ada Drugon juga, ada Sempak juga. Jadi sebenarnya banyak mungkin tapi nggak di tiap lagu mereka nongol sesuai kebutuhan kali ya. Iya. Dan ini juga tempatnya ada di Twilo ya. Di Twilo dan ini mereka juga sering bikin aktivasi kayak manggung-manggung online gitu teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa follow Instagram mereka, lihat mereka perform juga karena biasanya di live-in tuh entah di YouTube atau di Instagram sih. Oke. Broken Boys the next big thing buat gue. Nice. Alright. So dari tadi kan lo sempet ngomong si Broken Homeboys ini bisa bikin berisik ya. Nah yang berikutnya ini kebetulan lagunya judulnya Berisik nih. Let's just go to the next one. We got Oaklyn Via with Berisik. Berisik, mau bilang apa, aku tetap berisik. Tak pusing-pusing, aku tetap berisik. Berisik, kasih sakit, berisik. Nah itu dia, kasih sakit. Dan Oaklyn ini cukup menarik sih karena dia like back and forth, come out with banyak rilisan ya kan. Terus kemudian dengan banyak kontroversi. Banyak rilisan ya? Ya lumayan lah. Dan banyak kontroversi. Apa tuh kontroversinya? Ya macam-macam, gue gak mau sebutin. Tapi itu kembali lagi, kontroversi itu sebenarnya adalah persepsi dari orang-orang. Karena menurut gue ya terserah dia mau pakai jilbab enggak. Serah lah, itu individual choices. Betul. Perempuan harus punya choices aja gitu. Itu jadi, dan kebetulan direkturnya ini adalah Jerry Taufik gitu. Dan dia Oaklyn ini datang dengan kata, dia bilang pokoknya dia no matter what dia itu pasti akan bikin berisik gitu. Itu menambah jajaran female rapper aja sih di Indonesia ya gitu. Dan gue sebenarnya pengen ngelihat dia bisa bermain dengan flow yang lebih variatif. Lebih variatif lagi. Karena gitu. Sound the same sama sebelumnya sebenarnya. A little bit, yes gitu. Dan gue agak mengkritisasi sedikit nih. Kenapa? Gitu. Apanya tuh? Karena dia sempat ngomong ada kayak nggak perlu nge-rap nggak perlu bikini untuk nge-rap atau something like that, something about bikini gitu. Menurut gue terserah sih, perempuan mau pakai bikini sambil nge-rap, pakai hijab sambil nge-rap, mau ngapain sambil nge-rap, terserah. It's none of other people's business. Lo yang penting lo keluarin karya aja, udah itu aja. Tuh, gitu. Gue akan pakai bikini di rap gue berikutnya. Nggak apa-apa, boleh sini. Oke, gue cetar nanti ya. Gitu. Jadi ya menurut gue yang penting semakin banyak rapper cewek yang ada muncul di Indonesia gitu. Karena semakin banyak akan semakin bagus ekosistemnya, semakin banyak muncul motivasi rapper cewek yang lain. Itu penting. Gitu. Itu sih yang penting. But Oaklyn, I'm waiting for more song from you. Itu aja. Tapi mending buat dulu. Yang penting dia bikin terus, buat buat dulu. Ya iya, rapper kan emang harus bikin terus. Bener. Karena yang berikutnya adalah kita punya Rensley buat dulu featuring Rinok. Rinok apa Rinok? Rinok 1 IAM
1 AM. Masya Allah susah banget. Subhanallah kalian susah banget. 1 AM. Hai, one day. One day. Ya whatever. Okay, let's just check it out. Buat dulu, let's go. Coba buat dulu kalau kau bisa buktikan omongan mereka selalu berantakan karena banyak bisikan yang ku diamkan. Masa-masa aku sudah aku lewatkan. Buat dulu Rensley. Gimana kok? Secara beat menurut gue ya beberapa pelaku hip hop yang lain ada yang mirip beatnya ya. Tapi secara eksekusi kayaknya I gotta say ini begitu gue dengar langsung wah ini masukin sih rekomendasi. Ya nggak sih? Menurut lo itu juga ya? Apa yang bikin lo menurut lo ini mesti masuk rekomendasi? Eksekusi sih. Eksekusi sama visualnya. Betul. Visualnya lumayan mungkin storyline-nya nggak terlalu kuat ya, tapi attitude orang-orang yang isinya tuh kayak gue dapet sih. Ya. Saya punya favorit di sini. Mohon maaf ya, bukan yang lainnya nggak bagus gitu. Tapi saya punya favorit di sini itu namanya One D atau One Die. One Die mungkin. One Die. Man, lo mungkin flow lo ya udah gitu, tapi tone lo karakter men. Yes, nice. Satu hal buat gue, concern gue adalah audionya lumayan belang sih dari verse 1, verse 2, verse ketiga tuh kayak nggak balance sih. Di verse 2 agak kayak apa yang memang sengaja karakter gitu ya. Tapi kayak dari sini set naik lagi di terakhir gitu. Mungkin bisa jadi PR di rilisan berikutnya sih. Bisa jadi PR. Balik lagi kembali lagi kita pingin ngangkat sih sebenarnya ini potensialnya gede. Setuju. Kalau kita lihat, kita go back to YouTube-nya Renzel sendiri, subscribersnya baru 241. Terus tapi itu tadi ini kayaknya have so much potential. Setuju gue. Ya, dan masing-masing karakter rappernya di situ juga kayaknya emang punya potential yang bagus lah untuk kedepannya. So we're hoping nantinya kedepannya dari Renzel buat dulu, lo masing-masing bisa bikin buat dulu untuk masing-masing. Ini tapi Renzel apa Renzel ya? Oh right. Apa ya? Good question. Coba Renzel atau Renzel bisa komen di bawah. Iya. Coba kasih tahu kita cara spelling nama kamu yang benar dan baik gimana. Renzel. Ya. Oke, next one we got. Tapi dari mana tadi ya mereka ya? Tadi kita juga nggak nemu tuh kok. Kita udah coba kulik Instagramnya. Coba tulis di komen ya. Renzel atau Renzel ini dari mana? Teman-teman ini semua dari mana? Alright. So moving on to the next one we got. Ini kita punya teman-temannya Broken Boys juga sebenarnya. Iya, ini lagi broken hearted. Kenapa ya teman-teman ini ya? Gampang galau gini kenapa sih? Gak apa-apa sih, galau itu penting Pi, supaya bisa closure. Keren. Supaya bisa closure ya kan. Dan untuk bisa closure itu harus butuh support system. Keren. Dan ini kebetulan si Shempak celana dalam. Gue tuh selalu gak pingin loh belajar ngomong Shempak tuh. Kenapa dia bisa pilih nama ini ya? Terus di tiap video dia suka ada suara petak gitu, kayak celana dalam ditarik tuh. Sempak please. Tapi ya udah itulah brand identity dia kali ya gitu, udah brand. Ya jadi this one ini kayaknya dia broken hearted. Jadi this one is about a message to be heard, not to be seen. Tapi keren banget Pi. Gue mau bahas dulu sebelumnya bahwa dia bikin kayak semacam teaser di Instagram itu suka gua. Nggak ada suaranya. Betul. Ya kan? Sorry, nggak ada gambarnya. Jadi emang cuman bener-bener emang heard. Jadi ada suara semacam narasi gitu, karena emang itu tadi a message to be heard, not to be seen. Nah, let's check out the music video. Let's go. For a message every time I wake, I'm waking up better times, hey baby I'm coming today. I wish I fly so high. Sempak, message to be heard, not to be seen, feet too close and Damero. Gue secara gue ngefans banget sama Damero, tapi gue lumayan kaget di sini sama Sempak karena gue nggak tahu kalau developnya udah sejauh ini. Ya apa ya? Nggak, karena maksudnya kan dia berangkat dari satu rapper ya, content creator ya, dia suka bahas sesuatu yang lucu juga. Tiba-tiba musiknya sedip dan sedark ini kayak ternyata masih pantas dan masih masuk dan masih keren. Menurut gue kesempatan akan selalu datang untuk orang yang ngulik sih. Keren. Gitu loh, bahwa
sekarang ini sudah banyak sekali orang yang kreatif Yap. gitu. Jadi emang kreatif itu part of the skill. Yes. Kalau lo nggak ngulik creativity lo, ya lo akan di situ-situ aja. Setuju gue. Gitu. Jadi dan menariknya juga ini musiknya itu is not only produced by one person. Gak cuma satu orang yang produce musiknya, tapi ada kolaborasi antara Sempak. Sempak lagi lo yang ngomong deh. Sempak, Sandeljer, and Damero. Wah, ini kayaknya semuanya jadi gabungan dari Sandeljer itu Dreamfield juga gak sih? Dreamfield juga, Broken Boys juga. Jadi kayak Dreamfield dan Broken Boys itu kayak dua entitas yang berbeda tapi saling connect gitu ya. Iya, balik lagi teman-teman, di sini mungkin ada nama-nama yang sudah familiar ya, bukan berarti nepotisme, enggak. Enggak. Justru mereka jarang banget kita puterin loh. Ya juga sih. Iyalah, justru biasanya kita kalau emang lingkaran kita malas puterin kan. Iya ya, jarang. Maksudnya itu beban juga sih. Takutnya balik lagi kita mencoba untuk objektif mungkin gitu. Tapi memang ini nggak mungkin keluar dari nggak mungkin lolos dari radar sih, karena emang bagus. Gitu loh. Jadi emang ya kalau misalnya kalian mau protes, silakan protes aja, nggak apa-apa. Mention aja nama gue juga nggak apa-apa. Tapi bagus ya bagus teman-teman. Kita nggak bisa bohongin part itu. Betul. So shout out buat Sempak, Damero dan Too Close. Alright, so nah ini juga baru saja rilis, tapi video lirik dulu ya. Tapi video dia lirik memang sering video lirik sih. Ya, yang menarik dia bikin lagu ini satu hari sesudah dia rilis single berikutnya kok. Jadi dalam 2 hari rilis lagu tik-tik gitu. Ngeri emang. Siapa sih yang kita omongin? Let's just check it out. Kita akan mengundang berandalan dari Sumatera. Jangan dikasih tahu dulu. Nanti aja kita ngomong. Kemarahan nyalakan detik musik dan perlawanan. Serukan kata tidak bersetia titik barat. Tidak panggil kawan-kawan tepuk dan tenanglah ketakutan. Maka arwah mereka semua akan kubangkitkan. Udah tahu kan siapa? Pangalo. Dan ini adalah berperanglah kata-kata. Sebenarnya ini bagian dari album Herje di 2018. Betul sekali. Dan itu mungkin salah satu album yang menurut gue kayak apa ya, otentik sih kalau buat gue. Album bagus banyak tapi Herje itu kayak kampanye jelas gitu. Berisi sih kalau buat gue. Betul. Dari lirik-liriknya ya kan, pesan-pesan, pilihan sampelnya. Betul. Pilihan sampelnya sih. Parah banget ya. Parah. Tapi kalau buat teman-teman yang kata Pangalo tuh kalau di Sumatera tuh kayak apa ya, kayak kepala batu tuh, susah dibilangin. Ya udah dia udah jalan gitu. Dia udah jalannya sendiri aja gitu. Ya kan? Dan sebenarnya balik lagi, ini video lirik yang dirilis berdasarkan albumnya di 2018. Tapi menurut gua nggak lekang waktu gitu. No. Karena emang dia conscious rap sekali lagi itu juga political rap gitu kan, dia banyak mengkritisasi apa yang terjadi. Setahu gue gitu juga kan. Dia pendidikannya ngambil filsuf juga kan setahu gue. Iya betul. Jadi gitu. Itu kayak background kenapa dia diksinya sekaya ini mungkin ke arah itu juga sih. Karena dia juga ya secara mungkin menulis itu juga udah kayak dibabat aja sama dia ya kan. Selalu punya pemikiran yang menarik sih menurut gue, yang kadang menantang pemikiran orang-orang. Setuju lagi gue. Ya nggak sih? Mungkin ya sih kok fluff berikutnya akan ada Pangalo bareng teman-teman Medan yang lain. We'll see what happen. Cuman gue berharap sih sebenarnya Pangalo juga cukup produktif ya untuk merilis suatu yang baru juga lagi. Nice. Gitu karena ya tergantung juga kalau misalnya memang di over di flop tapi ternyata Pangalo yang nggak mau, gimana? Mau lah pasti. Oke, we'll see what happen. Tapi yes, Pangalo itu salah satu rapper yang menurut kita harus coba untuk dengerin. Setuju men. Dengan perbendaharaan katanya. Karena ternyata hip hop pembahasannya nggak cuma itu aja gitu. Siapa tuh yang waktu itu ngomong di punya akun sosial media baru tuh? Terus bukan akun sosial media baru sih sebenarnya, yang dia kayak lagi bangun lagi gitu terus ngomong hip hop gitu-gitu aja temanya. Oh, karena kan Rihanna. What? Lagunya Where Have You Been on My Life. Bukan gitu-gitu aja, kamunya kemana aja? Men, nggak usah kalau mau baru-baru bangkit lagi terus gitu ngacak-ngacak hip hop Indo. Sebut namaku Yako 3 kali, saya akan datang ke mimpimu. Oke,
Kita masuk ke throwback teman-teman. Kita throwback kecil dulu lah. Tahun berapa nih kok? 2001. Ini kita akan masuk ke makanan favorit saya. Sejak 2 tahun terakhir makanan favorit saya. Kita punya tofu with cinta semu. Let's go. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku, memanglah sudah tiada rasa. Jadi teman-teman, sebelum Uya Kuya bisa hipnotis dan rambutnya warna-warni serta hype beast, dia sempat keren ternyata. Zaman di Tofu. Tofu ini 2001 ya? Album sebenarnya kayaknya keluarnya di 2000. Cuman ini singlenya mungkin 2001. Mungkin dia ada beberapa video klip akhirnya keluar di 2001. Betul. Cinta Semu ini sebenarnya juga ada Uya Kuya, Fla, ya. Terus kemudian ada Anton Brown Sugar ya? Bukan, Iya, Anton itu Anton Brown Sugar. Sorry. Anton Budi Nugroho. Coba ke bawah dulu. Coba kita sambil contekan nih teman-teman. Anton, terus lagi. Iya, Anton Budi Nugroho. Setelah Uya Kuya cabut dan sulap sama hipnotis baru digantiin. Oke. Jadi sebenarnya emang ini ada pergantian di dalamnya, ada pergantian personel. Tadinya ada Junior Arif juga ya. Kemudian digantikan si Uya itu si siapa? Uya sulap diganti sama Uya Tatap Mata Saya digantikan sama Junior Arif. Oke, gitu. Dan ini buat teman-teman yang mungkin apa sih ini gitu. Ya. Ini balik lagi, throwback itu untuk mengedukasi teman-teman. Sebenarnya history hip hop itu go way back, belakang banget. Dan salah satunya R&B hip hop grup pertama, R&B grup pertama itu adalah si Tofu ini. Pertama ya kok? Salah satunya. Oke. Salah satunya. Tapi pada era itu memang lagunya ada di semua radio sih. Dan ternyata dia udah main di luar negeri juga ya. Iya, dia terus di gitu ada si siapa Tifa terus lama jauh baru ada Brown Sugar ya. Gitu. Wah. Jadi maksudnya sekarang teman-teman mungkin lebih advance dengan teknologi softwarenya segala macam, tapi ini menarik sih untuk dikulik aja karena ya at that time ini emang lagu kemana-mana. Betul. Merajai chart-chart yang ada di radio. Mau naik mobil apapun pasti lagunya ini ada men. Bener. Dan mereka juga terbentuknya gara-gara ajang mencari bakat suatu radio kok kalau nggak salah ya. Tanah Mangkal Prambors. Yes. Itu itu gue waktu di Surabaya gue kayak punya mimpi, gue pengen banget main di Tanah Mangkal Prambors. Pada era itu kayak happening banget emang. Banget sampai waktu itu gue tuh seneng banget pernah ada majalah namanya majalah mode yang mengulas tentang rapper-rapper, dan gue bersyukur banget bisa masuk ke majalah itu gitu. Dan itu di situ tuh ada Tenda Mangkal Prambors, padahal gue dari Surabaya gitu. Hasil segala caranya supaya bisa masuk magazine itu gitu kan. Terus gue di situ Tenda Mangkal, gue tuh kayak yang oh my god, gue bisa di sini, gue harus bisa maju lagi ke sini gitu. Kayak bener-bener hasilnya itu dari dulu gitu. Yes. Spesial buat Tofu. Wow, jadi teman-teman ingat satu hal bahwa Uya Kuya pernah keren. Ya. Habis manis sepah dibuang. Jahat sih kamu. Yes. Ayo, dari throwback kita masuk ke the last one. Ini penting banget, penting banget ditaruh di last one. Sesuai namanya, Muhammad Bilal kan memanggil ya dia ya. Ya, Bilal Muhammad. Menurut gua materi-materi lagunya juga memanggil orang-orang untuk. Dia baru keluarin album juga ya. Baru keluarin album. Albumnya judulnya juga Syair Bukan Syiar. Ya, dan di era sekarang kan jarang ya kayak nama album dari nama lagu. Jadi dia pakai lagi nih metode itu nih. True. Ya kan, betul. Jadi ada 10 lagu di albumnya. Ya kan, Syair Bukan Syiar salah satunya. Dan ini baru rilis, video klipnya juga keren banget. Kita lihat dulu. Boleh. Let's go. Bermimpi punya lagu-lagu yang marak disiarkan, namun syairku tak pantas tuh kau sebut syiar. Kan tak ingin kata suci dinobatkan kepadaku, karena sering niat baik dikalahkan oleh nafsu. Lagu keren banyak men, lagu bagus nggak banyak. Ini lagu bagus kalau buat Gogo. Whole package. Gini, ya pada saat lo hilang arah, gue rasa lo bisa menemukan arah kembali pada saat lo mendengarkan lirik-liriknya. Setuju lagi gue. Shit. Sakit tak pasti tapi tetap bayar asuransi. Di saat lo hilang arah, lo bisa menemukan itu dengan perantara. Gawat gak lo? Ini orang emang diksinya gawat banget men. Cara dia bercerita itu kayak
Ya emangnya itu gue akhirnya kita paham kenapa dia kasih namanya syair bukan syiar, karena waktu dia bersyair orang-orang berpikir dia bersyiar gitu. Ini kayaknya worth it banget untuk kita panggil dia Under the Radar. Setuju sih. Pengen ngulik aja sih sebenarnya approach dia seperti apa untuk sudut pandangnya apa ya. ya kan? Karena kalau kita ngelihat ini musik videonya di direct sama Drugon. Wow. Jadi kamu di mana-mana ya Drugon ya? Drugon ada di mana-mana. Damn, kalau sebenarnya kalau portfolionya itu kayaknya udah sih, kalau misalnya ibaratnya lo kuliah broadcast nih Drugon ya, terus gitu lo kasih ke dosen lo udah geleng-geleng sih, udah langsung A sih ditulis. Benar sih. Gitu, nggak ada yang bisa ngedebat sih. Drugon berhasil mentranslatekan musiknya Bilal jadi sesuatu yang menurut gue bikin merinding sih. Karena lo lagu ini tuh lagu yang kalau nonton lo mikir men. Ya. Shit, bener lagi. Tapi gini, istimewanya dari Bilal ini adalah again dia nggak bermain dengan wordplay terlalu banyak. Setuju. Tapi ya he's just doing it from his heart. Dan walaupun mungkin terdengar, kalau kita mikirnya terdengar Islami ya, tapi kayaknya ini dia sebenarnya he's just personal touch aja yang akhirnya bisa menyasar ke semua agama, semua kepercayaan. Betul. Karena sebenarnya lirik-liriknya sifatnya lebih kepada ya human conscious aja sih. Relevansi dengan everyday life. Setuju gue. Ya nggak sih? Bilal berat lagi lu men. Keren banget dah, parah. Sebel gue denger lagu ini. Bilal ini bikin sebelah saya itu kayak terasa panas nih. Iya jelas. Ini lagu yang bikin kalau denger lu pengen nulis gitu tuh. Ini kenapa lu gak pikirin yang ini ya gitu. Betul. Ini kayak bikin rasanya gue ke musik aja deh, edukasinya enggak gitu. Tapi enggak, akhirnya harus tetap seimbang. Syarat buat Bilal Muhammad dengan syair bukan syiar. Nice. Congrats juga buat albumnya. Yes. Kita akan ajak ngobrol dalam waktu dekat ya kok. Anda terhidar boleh lah ya. Siap. Yes. Oke. Dan teman-teman sekali lagi terima kasih udah menonton Rap Komendasmu. Ya. Dan sampai bertemu di rekomendasi berikutnya. Kalau misalnya belum. Oke, saya juga mau gini doang. Itu tur. Kalau misalnya emang belum keputar, mudah-mudahan minggu depan ya. Gitu, karena banyak banget rilisan bagus. Benar. Tapi kalau belum keputar, jangan lupa. Berarti kita masukin ke playlist Spotify kita. Kalau lagu kalian sudah ada di Spotify. Kalau belum, hubungin kita juga. Check it out. Alright, so thank you for watching and we're signing out. Thank you so much.